Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Eka Prasetya, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Saya di sini akan mempresentasikan topik 5, koneksi antar materi pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada tugas ini, mahasiswa membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, 2, 3, dan 4. Sejauh mana topik yang tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Relasi pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Topik 5, telaah praktik baik pendidikan. Pembahasan yang pertama, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional. Keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional ini mencakup 4 poin. Yang pertama, transformasi kurikulum. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dan memberikan sumbangan penting dalam proses transformasi kurikulum fungsional ini termasuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, perkembangan abad ke-21 yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis teknologi dan berbasis proyek. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan praktik baik dalam pendidikan yang memerdekakan juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini dapat tercermin dalam penyesuaian kebijakan untuk mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, pemberdayaan siswa, dan peningkatan kualitas pembelajaran yang ada. Yang ketiga, pengembangan SDM dalam bidang pendidikan yang memerdekakan membutuhkan guru yang terampil dan terdidik dengan baik. Oleh karena itu, keterkaitan ini juga mencakup peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas guru. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dalam hal ini, dengan mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan keterampilan abad ke-21, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan di tingkat nasional. Dengan demikian, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional Indonesia menggambarkan arah menuju pembelajaran yang lebih inklusif, relevan, dan berdaya guna bagi siswa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Pembahasan yang kedua, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada telaah praktek ini terletak pada 5 poin. Yang pertama, pemberdayaan peserta didik. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan berpusat pada siswa. Konsep ini mirip dengan pendekatan pendidikan yang memerdekakan, di mana siswa ditempatkan sebagai subjek aktif dan dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Ketiga, pendekatan pembelajaran aktif dan kreatif. Pendekatan yang memerdekakan mendorong metode pembelajaran yang aktif dan kreatif sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi langsung. Keempat, pengembangan keterampilan hidup.
Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan hidup di dalam pendidikan praktik. Baik pendidikan yang memerdekakan juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kelima, inklusivitas dan keadilan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Hal ini juga menjadi fokus dalam telaah praktik baik pendidikan yang mementingkan dan menekankan keadilan dan kesetaraan terhadap pendidikan bagi semua siswa. Dengan demikian, keterkaitan antara telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi dan nilai-nilai pendidikan yang inklusif, berpusat pada siswa dan mempersiapkan generasi yang mandiri dan mempunyai karakter yang baik. Pembahasan yang ketiga, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan identitas manusia Indonesia. Terdapat dan menekankan pada 4 poin. Yang pertama, pengakuan dan pemberdayaan kebudayaan lokal. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan mendorong pengakuan dan pemberdayaan kebudayaan lokal sebagai integral dari identitas manusia Indonesia. Kedua, penghormatan terhadap keberagaman. Penghormatan terhadap keberagaman identitas manusia Indonesia tercermin dalam keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Pendidikan yang memerdekakan, menghargai keragaman dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta menghormati keberagaman lainnya. Ketiga, pengembangan karakter dan moralitas. Identitas manusia Indonesia juga terlihat dengan nilai-nilai moral dan karakter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan untuk mengembangkan karakter yang kuat dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Keempat, kemandirian dan kreativitas. Identitas manusia Indonesia mencakup semangat kemandirian dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah. Pendidikan yang memerdekakan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas mereka sesuai dengan konteks budaya dan nilai Indonesia. Dengan memperkuat keterkaitan antara telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan identitas manusia Indonesia, pendidikan dapat berfungsi sebagai wahana untuk memperkuat jati diri bangsa dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan berpegang teguh pada nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Pembahasan yang keempat, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dalam hal ini mencakup 4 poin. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila ini menekankan pada pembentukan karakter yang kuat dan moralitas yang baik. Telaah praktik baik dalam pendidikan yang memerdekakan mencakup pengembangan karakter siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Kedua, penghormatan terhadap keanekaragaman. Salah satu nilai Pancasila adalah persatuan dalam keberagaman. Pendidikan yang memerdekakan menekankan pada penghormatan terhadap keragaman budaya, agama, suku, dan lain sebagainya yang sejalan dengan prinsip kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pendorong kemandirian dan kreativitas. Pancasila menekankan pentingnya kemandirian dan keadilan sosial. Pendidikan yang memerdekakan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas mereka serta menjadi agen perubahan atau agent of change dan kontribusi positif terhadap masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, pembentukan sikap bertanggung jawab dan komitmen. Dalam hal ini,
dalam hal bertanggung jawab dan komitmen ini terhadap kepentingan bersama, yaitu nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan yang sangat relevan dengan tujuan kehidupan yang mementingkan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, dalam mewujudkan praktek pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik harus selalu berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses yang berpihak pada meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Indonesia mengalami perubahan dan pembaruan seiring dengan perkembangan zaman, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Indonesia terus melakukan penyesuaian dengan sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, dan pembaruan ini dilakukan tetap berpegang teguh terhadap Pancasila. Sekian presentasi materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.